waktu keluar dari Gaza merasa kayak yang udah di Banjara dan kayak yang udah keluar dari Banjara misalkan. Ada yang di dalam Banjara yang ada hukum, apa artinya ini? Apa namanya? Potong. Iya. Potong leher atau digantung? Potong leher. Potong leher. Merasa dulu kalau duduk di Gaza merasa kayak di Banjara yang harus terakhirnya gini. Siap. Tapi setelah keluar dari Gaza merasa kalau sama keluar dari Banjara misalnya. Oh gitu. Ya itu rasanya. Rasanya. Iya rasanya. Setiap hari mencoba telepon, coba cek internet bisa, coba telepon langsung. Iya, bukan telepon internet, telepon biasa langsung. Tidak bisa. Nggak bisa juga. Tidak bisa sama sekali. Setelah 5 hari, tiba-tiba Abi telepon saya. Ya Allah, saya senang sekali langsung. Halo Abi, di mana? Udah keluar dari Rafah belum? Antum masih baik-baik saja belum? Atau yani masih baik-baik saja tahu? Yani mau tahu apa yang terjadi sekarang? Abi bilang waktu itu kita ini rumah yang kita tinggal di dalam di Rafah. Kita keluar karena kita tahu udah Zionis mau masuk. Kita keluar udah jauh mungkin 50 meter, rumah hancur, dibom langsung. Dan masih ada yang tinggal di dalamnya. Keluarga? Bukan. Orang lain? Orang lain. Karena rumah itu 4 lantai, di setiap lantai ada keluarga. Ada keluarga. Keluarga saya keluar setelah berapa menit dia hancur. Ini Allah masih melindungi. Tidak mau fokus lagi tentang ini ya, ini kalau ini tidak mau nangis. Tapi ya Allah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah keluarga saya masih baik-baik saja. Udah pindah dari Rafah ke kota namanya Khan Yunus. Khan Yunus itu juga Gaza Selatan, tapi Rafah yang paling selatan. Sebelum Rafah Khan Yunus. Jadi keluarga saya sekarang masih di Khan Yunus. Kamu bagaimana caranya bisa keluar? Itu cerita susah sekali dan panjang sekali juga. Benar, saya tidak mau keluar dari Gaza, tidak mau jauh dari keluarga, tidak mau juga ditinggal keluarga waktu susah kayak gini. Yani lebih baik saya menemani keluarga, membantu keluarga. Dan karena juga saya mau lanjut kuliah, ini saya kenapa balik ke Gaza di tahun 2022 dari Indonesia ke Gaza? Karena saya mau lanjut kuliah. Saya belajar di Islamic University Gaza. Tapi kuliah saya udah hancur juga. Kampusnya udah hancur? Iya. Islamic University Gaza. Ini yang di kota Gaza, yang di Gaza Utara. Udah hancur. Dan waktu kita keluar dari Gaza Utara ke Gaza Selatan tinggal 17 November, setelah 1 bulan ada kabar juga rumah kami hancur, rumah keluarga besar kami hancur. Jadi Abi langsung bilang ke saya, Osama, kalau kamu bisa keluar dari Gaza, balik ke Indonesia lagi, silahkan. Kenapa Abi? Kampus udah hancur, rumah udah hancur, kamu ngapain di Gaza sekarang? Mau sama keluarga? Iya, tapi lebih baik buat kamu keluar saja. Abi, kenapa saya keluar? Tapi benar, buat keluarga, saya lebih baik keluar dulu. Kenapa? Karena perang ini sampai sekarang udah 8 bulan. Dari awal perang sampai sekarang tidak bisa kerja. Nggak bisa ngapa-ngapain juga ya? Tidak bisa. Kerja nggak bisa, sekolah nggak bisa. Kerja, sekolah, universitas saya juga tidak bisa. Kerja Abi tidak bisa. Saudara-saudara saya mau ke sekolah, mau ke universitas juga. Tidak bisa. Tidak ada kerja. Itu artinya tidak bisa dapat uang. Jadi, Osama, kamu lebih baik keluar dari Gaza. Karena kamu yang bisa bahasa, misalkan bahasa Indonesia, atau kamu yang pernah keluar dan mungkin
udah bisa debat kerja di Indonesia. Mm-mm. Jadi kamu yang kerja di Indonesia, kita yang duduk di Gaza. Pasti sedih tuh ya. Iya. Itu gimana akhirnya bisa sampai berpisah itu gimana? Orang tua gimana? Susah sekali juga. Ini saya pernah keluar dari Gaza sebelumnya. Tapi ini yang pertama saya lihat Umi sangat sedih, menangis. Karena tidak tahu kenapa mereka merasa mungkin ini yang pertama kita ketemu. Yang terakhir ketemu maksudnya? Iya. Yani orang tua takut nanti tidak bisa, misalkan kalau mau balik ke Gaza lagi, atau kalau mereka mau keluar dari Gaza tidak bisa. Dan lilasaf terakhirnya itu yang terjadi karena border Rafah udah hancur. Yeah. Jadi tidak bisa sekarang keluar dari Gaza atau masuk ke Gaza. Tapi masih ada harapan baik. Itu harapan kami sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita mulai mencari bagaimana bisa keluar dari Gaza dari bulan Desember tahun 2023 sampai bulan Maret tahun 2024. Saya udah kontak sama kedutaan Indonesia yang ada di Mesir. Karena kalau mau keluar dari Gaza harus lewat Mesir dulu. Tidak ada bandara di Gaza. Tidak ada bandara di Palestina. Jadi kalau mau keluar dari Gaza harus lewat Mesir dulu, naik bis 1 hari, baru dari Mesir naik pesawat di bandara Kairo misalkan, bisa kemana-mana. Saya udah kontak sama kedutaan Indonesia yang ada di Mesir. Udah kontak sama kedutaan Palestina yang ada di Mesir, kedutaan Palestina yang ada di Indonesia juga. Saya bilang ke mereka, insya Allah saya akan debat kerja di Indonesia. Bisa keluar, bisa membantu keluar. Ini kedutaan Indonesia, saya mau ke Indonesia. Sudah ada kerja misalkan, saya mau keluar, bisa bantu keluar. Yani caranya susah sekali untuk keluar dari Gaza. Tapi benar semuanya bilang kita tidak bisa apa-apa. Kedutaan Indonesia juga bilang kita fokus dulu bantu orang-orang Indonesia yang ada di Gaza, karena ada orang-orang Indonesia masih di Gaza. Ada yang ada di Indonesia? Ada. Berapa orang tuh? Saya kenal sama 3 orang. Farid Zanjabil. Oh, Farid. Dan ada satu namanya Riko afwan. Riko dan Farid ya. Riko, dan ada satu lagi seperti jurnalistik yang selalu di jurnalis. TV. Jurnalis. Jurnalis. Semuanya belajar di Islamic University, satu kampus sama saya. Dan 3 orang ini bisa bahasa Arab. Semuanya teman-teman saya di Gaza. Ada yang keluar, Farid udah keluar, tapi mereka masih ada di Gaza sampai sekarang, 2 orang Indonesia. Ada Muhammad Hussein juga di Gaza tapi udah keluar. Ada 1 orang lagi, Bang Onim, tapi juga udah keluar. Mereka masih di sana sekarang nih. Ada 2 orang masih di situ. Kita pernah ada hubungan dengan mereka pakai Zoom, sempat untuk kita wawancara via Zoom waktu itu. Dan dia ternyata belum keluar sampai sekarang ya. Iya. Belum keluar. Kamu keluar dari Gaza sama siapa? Sendirian atau? Sendiri. Iya. Gitu. Kalau di Indonesia sama siapa? Di Indonesia sekarang alhamdulillah sama saudara, kakak. Oh, kakak. Kakak saya. Oh, itu keluarnya bareng waktu itu? Tidak. Saya keluar dulu di 11 April. Setelah mungkin 2 minggu saudara saya bisa keluar. Karena itu harus daftar dulu. Terakhirnya saya belum bilang. Terakhirnya tidak, kedutaan Palestina atau Indonesia tidak bisa membantu untuk keluar dari Gaza. Tidak ada kecuali satu solusi untuk keluar dari Gaza, itu adalah bayar. Berapa bayar? Itu banyak.
tapi bisa debat terakhirnya. Oh, Iya, udah bayar rata-rata $5,000. mahal ya. Iya, karena caranya itu mungkin tidak resmi atau tidak, itu prank. Paham bagaimana? Oh iya, nggak ada pilihan ya. Iya. Waduh. Tapi alhamdulillah terakhirnya bisa keluar. Dan mungkin ada banyak yang nanya, 8 bulan tidak ada kerja, dari mana bisa debat $5,000? Itu pasti uang kita habis kan? Tapi waktu itu saya udah kontak sama banyak yang saya pernah kerja sama mereka di Indonesia, di setiap tempat yang saya pernah kerja. Bilang ke mereka, insya Allah saya ada rencana nanti di depan ke Indonesia. Tapi untuk keluar harus bayar dulu $5,000. Bisa kasih gaji dulu. Nanti baru kita Nanti kerja. saya ganti kerja. Jadi saya sekarang kerja gratis di Indonesia. Nggak apa-apa. Iya. Kamu ngajak siapa sekarang hari ini? Saudara saya. Oh, Amin. kita undang juga Amin. Iya. Kita undang Amin, saudara dari Silakan. Osama, juga dari Gaza. Kita akan dengar kisahnya juga. Tafadhol Amin. Alhamdulillah sekarang sudah ada bersama kakaknya dari Osama, yaitu Amin. Anwar Abu Asik. Berarti adalah kakak kandung. Betul. Kakak kandung. Betul. Berarti Amin ini adalah pertama kali ke Indonesia. بقول لك هذه أول مرة تيجي على إندونيسيا. صحيح أول مرة جاء. Bagaimana ketika sampai di Indonesia, pendapat kamu seperti apa? طبعا sebenarnya atau saudara saya, afwan kakak saya, tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi terjemahkan. Iya. Nah. Jadi kita harus jelaskan ke mereka. Saya terjemahkannya. إيش شعورك أو إيش الانطباع الأول لما وصلت لإندونيسيا؟ شعوري ولا الانطباع الأول؟ اثنين. شعوري أول ما طلعت من غزة تقريبا زي اللي كان محكوم عليه بالإعدام، مش عارف وقت التنفيذ وأخذ الإعفاء. كيف بدي ترجمها هذه؟ مشكلة. waktu keluar dari Gaza, merasa kayak yang udah di Banjara dan kayak yang udah keluar dari Banjara misalkan. Ada yang di dalam Banjara yang ada hukum, apa artinya ini? Apa namanya? Potong. Iya. Potong leher atau digantung? Potong leher. Potong leher. Merasa dulu kalau duduk di Gaza merasa kayak di Banjara yang harus terakhirnya gini. Siap. Tapi setelah keluar dari Gaza merasa kalau sama keluar dari Banjara misalkan. Oh gitu. Ya itu rasanya. Iya, rasanya. Bagaimana warga Indonesia? Orang Indonesia bagaimana ketika ditemui? Menurut pendapat Amin seperti apa? إيش رأيك في الشعب الأندونيسي من رأيك؟ شعب ودود جدا، مختلف عن شعوب تانية يعني. يعني ودود، بيبتسم، بيتعامل، متعاون، مش صعب يعني، سلس. Kalau bahasa Indonesia mungkin tidak tahu, tapi itu artinya kalau bahasa Inggris warga Indonesia ini kayak friendly. Suka senyum-senyum, silahkan, ada hormati banyak sama kami. Bukan saya rakyat negara yang lain, ada banyak yang marah misalkan. Mungkin kita orang Arab terkenal di dunia kita cepat marah kan, tapi di Indonesia beda. Santai, ada hormati, friendly, bisa teman-teman langsung, yani seperti metah di Indonesia. Kamu berdua udah nikah belum? Belum. Amin? بقول لك اتجوزت ولا لسه؟ No. belum. Jomblo. Jomblo, mereka berdua jomblo. Berdua jomblo. Kalau misalnya ada yang ngelihat kita sekarang kemudian orang Indonesia ada yang tertarik gitu kemudian dengan kalian gitu. Kalau menurut kalian gimana, wanita Indonesia seperti apa pendapat kalian? Apa pertanyaannya? Iya, wanita Indonesia seperti apa sih pendapat kalian? Bentuknya kan beda dengan wanita Palestina. Iya. Seperti apa wanita Indonesia? Kalau pendapat kamu yang sejauh ini kamu lihat. Amin dulu. Oke.
Kenapa nanya tentang ini? Siapa tahu ada yang tertarik kemudian minta dinikahi kan gitu. بقول لك أنا مش فاهم. dia bilang saya tidak paham apa-apa. بقول لك إنه إيش رأيك بنساء إندونيسيا؟ يعني للوهلة الأولى أو رأيك بشكل عام كيف هم؟ هل من أي ناحية؟ بشكل عام يعني بشكل عام مش عارف ايش اترجم لك صراحة. كشعب بشكل عام يعني في تنوع كتير، يعني في اشخاص متدينين، في منفتحين، في حاجات كتير يعني مختلف. عنا غالبية الشعب منحصر نوعا ما في ثقافة معينة، اما هنا في حاجات متنوعة كتير، فمش قادر اديك رأي في زاوية معينة. بتحس انه الناس هان في الاختلاف عنا انه هم مثلا كتير شبه بعض، صح؟ في الشكل في الشكل هان كتير شبه بعض، او يمكن انا مش متعود عليهم. بس عنا في الطبع او في كثقافة متقاربين كلهيتهم على نفس النمط. اما هان في اندونيسيا في تنوع كتير. يعني بتلاقي كل الاشكال، كل الانواع، كل الثقافات. yang pertama langsung bisa lihat apa yang berbeda dari Gaza. Misalkan kita semua di Gaza, adat istiadat semuanya sama, tidak ada yang beda. Misalkan hijab, semuanya di Gaza pakai hijab, misalkan semuanya ada adat istiadat yang sama, setiap keluarga sama. Tapi waktu keluar dari Gaza, pergi ke dulu harus ke Mesir, lihat ini di Mesir dan di Indonesia. Yani bukan semuanya di sini adat istiadat sama. Banyak yang berbeda. Ada yang misalkan bagaimana? Ada yang berduli tentang hal ini, ada yang berduli tentang hal ini, dan ini yang pertama misalkan lihat orang yang lain dari Muslim. Di Gaza mungkin tidak ada orang Buddha misalkan, tidak ada orang yang punya agama kecuali Islam. Mungkin ada Kristen tapi sedikit sama sekali. Itu semua ini yang pertama saya lihat. Ini yang pertama kakak saya lihat di Indonesia. Dan karena belum terbiasa di Indonesia, lihat semuanya mirip. Semuanya mirip. Kita naik misalkan Grab, lihat chauffeur. Kita turun, setelah kita misalkan selesai makan di restoran, minta Grab lagi. Ini tadi sama orang yang Grab tapi mobil yang lain. Bukan, ini dua orang, bukan orang yang sama. Iya. Gitu. Tapi ممكن وده كم يوم بقالك في اندونيسيا؟ تقريبا هذا اليوم الثالث الرابع وده 4 hari. 4. Oh, ini baru 4 hari? Iya. Baru belum ada seminggu, ini baru 4 hari? Belum, 4 hari. Baru sampai atau gimana? Iya, baru sampai. Berarti keluarnya sebelum Rafah di ini atau sesudah? وده keluar في تاريخ قديش طلعت من غزة؟ في 5 Mei. Oh, 5 Mei. Udah keluar dari Gaza tanggal 5 Mei. 6 Mei rata-rata Zionis udah masuk Rafah. Border Rafah udah hancur. أو قبليها بيوم يعني وصلت مصر في 5/5. Oke. Iya, rata-rata 4 Mei atau 5 Mei. Iya, tidak bisa fokus waktu itu karena kalau waktu keluar dari Gaza 1 hari di jalan, bingung bangun, gantuk misalkan, tidur bangun jam berapa, mungkin udah sampai Mesir tanggal 5 pagi atau 4, yani tidak bisa fokus. Tapi rata-rata tanggal 4 atau 5 Mei udah masuk ke Mesir. Setelah itu 1 hari Zionis udah masuk Rafah. Border Rafah udah hancur, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk.
Dan saudara saya waktu itu tinggal di Mesir Mesir dulu. 11 atau 12 hari. Mm-mm. Dan baru sebelum 4 hari bisa ke Indonesia. Oh, Tunggu visa alhamdulillah. dulu keluar misalkan atau yang lain. Dari Rafah sampai ke Mesir tuh pakai apa? Bis atau truk atau kendaraannya? من رفح لمصر ايش المواصلات اللي استخدمتها؟ Berapa orang itu? من البيت لحد المعبر تقريبا لا فيش مواصلات، لأنه رفح هي آخر نقطة أو آخر مساحة من غزة اللي تقريبا نزح إلها كل غالبة السكان. خلينا نترجم فقرة عشان ما انساش. dari rumah dulu yang dari tempat tinggal ke border Rafah itu di dalam jalur Gaza yang pertama jalan kaki. Berapa lama itu? dekat. Oh dekat. ممكن 15 menit. Oh dekat ya. تقريبا ربع ساعة من الدار ماشي ربع ساعة 10 دقائق. iya rata-rata 15 menit 10 menit gitu. من معبر رفح لمصر. من معبر رفح إلى مصر داخل المعبر بتاخد بوقت تقريبا 8 ساعات. من خارج المعبر كوسيلة يعني من وسيلة مواصلات داخل وسيلة المواصلات من خارج المعبر، يعني أول ما تطلع من المعبر لحد مصر القاهرة لحد آخر مقر للباص اللي هو بيصلوا تقريبا أخذت كمان تقريبا 7 ساعات. يعني هو يوم كامل مع بالضبط مع يوم كل يوم إجراءات. كامل يوم كامل. هو قصده في السؤال ايش وسيلة المواصلات؟ سيارة، باص. setelah masuk ke border Rafah harus tunggu di border Rafah rata-rata 7 jam. Setelah itu baru bisa naik bis. Dari border Rafah ke kota Kairo naik bis rata-rata juga 7 hari. Afwan 7 jam bukan 7 hari. Tapi waktu saya keluar itu lebih dari 7 jam. Tidak tahu kenapa, mungkin bisnya tidak cepat atau yang Tapi lain. Tapi rame-rame? Bukan. Yang waktu saya keluar dari Gaza rata-rata yang keluar waktu itu 400 orang. 400 orang? Iya. Oh, jadi banyak bis? Iya. Oh. تقريبا اللي طلعوا من معبر رفح كم واحد يوم ما انت طلعت تقريبا تقريبا تقدر تقول ما يقارب 500 400. Dari 400 sampai 500 orang yang keluar waktu saudara saya keluar dari border Rafah. Tegang banget ya. فقط لا غير يعني هدول كل اللي طلعوا في اليوم هذا. Iya, ini yani mungkin 400 orang saja di satu hari bisa keluar. Ini pertama kali beliau ini keluar dari Gaza. Pertama kali keluar pertama dari kali seumur hidup. Pertama kali. Gaza ini kota kaca kecil. Gaza ini kota kecil sekali. قديش عمرك لقيت؟ 26. مش عيد ميلادك في شهر 5؟ صحيح. سنة 26 ولا سنة 27؟ دخلت في 27. Oke. Sekarang umurnya 26 tahun. Dari tahun lahir sampai tahun ini 2024 tinggal di Gaza, tidak pernah keluar sama sekali. Ini yang pertama. Dan ini yang pertama lihat pesawat. Ini yang pertama naik pesawat. Ini yang pertama lihat gunung-gunung. Ini yang pertama lihat misalkan mobil-mobil yang bagus kayak gini. Karena semua ini tidak ada di Gaza ya. Ini yang pertama lihat gunung-gunung, ada yang bangunan yang besar sekali. Ini yang pertama semuanya lihat. Mungkin saudara saya waktu sampai Indonesia sampai sekarang setiap jam saudara saya bilang saya merasa nonton di YouTube. Ini YouTube atau mimpi atau apa ini? Ini televisi. Benar kita di Indonesia. Iya di Indonesia dia. Gini. Saya benar di mimpi atau di mana? Iya. Main. Ente مش في حلم. Ente في Indonesia. Kita doakan sebentar lagi Gaza merdeka ya insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Kalau sekarang jumlah penduduk Gaza ada berapa? Jumlah apa? Penduduk rakyat Gaza. Sekarang yang masih hidup ada berapa?
sebelum perang 2.300.000 2.300.000 Ya. orang Sekarang yang mati syahid, yang meninggal rata-rata 40,000. 40,000. iya, yang terluka قديش عدد الإصابات تقريبا عدد في غزة يعني في الحرب هذه؟ هو بال100,000. لا مش متذكر صراحة. بس كتاب هو بلوم. عدد أضعاف، يعني تقدر تقول لا يقل عن 10 أضعاف الشهداء. yang mati syahid rata-rata 40,000. Yang terluka lebih banyak sekali. Mungkin kita tidak tahu berapa karena setiap hari ada lagi setiap hari tambahan 100-an. Jadi mungkin lebih dari 100,000 100,000-an lebih yang ya? Terluka ya? Lebih. Berarti sekarang ini penduduk Gaza itu walaupun dipaksa untuk ke Rafah atau Khan Yunis, berarti kan masih ada 2 juta sebenarnya kan? Selama 7 bulan 8 bulan ini penduduk Gaza nggak berkurang banyak sebenarnya. Jadi mereka tuh sebenarnya masih kalau ingin menguasai Gaza itu butuh waktu yang sangat lama kan sebenarnya. Betul. Dan satu hari mereka harus menghabiskan 4 triliun rupiah kan itu. Lama-lama habis itu uangnya kan. Ya kita doakan saja gitu ya. Karena ternyata warga Gaza ini bukan yang mudah untuk ditaklukkan gitu kan. Pejuang hebat. Betul. Itu juga waktu saya mau keluar dari Gaza, bilang ke abi dan ummi, orang tua, kenapa kita tidak keluar bersama? Atau yani lebih baik misalkan uang ini yang saya hasilnya dari tempat kerja di Indonesia, kenapa misalkan tidak kasih buat keluar buat abi atau buat ummi? Kita tidak apa-apa, kita masih muda, bisa sabar, bisa. Tapi kalau abi dan ummi, orang tua butuh obat setiap hari, butuh makan dan yang lain. Tapi abi dan ummi bilang kita tidak mau keluar. Kenapa? Kalau duduk di Gaza waktu ujian dari Allah, kita bisa dapat hasanat, bisa dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hasil semua ujian ini surga insyaallah. Kalau kita di Mesir, apa ujian kita? Kita cari di mana ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mau keluar dari Gaza, walaupun terakhirnya harus keluar, mungkin kita mau keluar sebentar saja, buat lihat anak-anak Usama dan Amin balik langsung ke Gaza. Dan terakhirnya kita mau meninggal di Gaza juga, di Palestina. Masya Allah. Iya, itu bukan keluarga saya saja, semua orang Palestina kayak gini. Masya Allah. Jadi warga Palestina memang orang-orang yang diciptakan berbeda dari Allah karena memiliki mental baja. Kalau sekarang kita berikan kesempatan untuk masing-masing berbicara ke kamera, siapa tahu ada kesempatan orang tua atau keluarga di sana sedang menyaksikan, akan ngomong apa? Silakan dari Amin dulu, ngomong ke kamera. Coba jelasan ke Amin. Aku tidak paham juga. Ya. Jadi saya bisa bahasa Indonesia, tapi belum sampai 100%. Harus pelan-pelan dulu. Nanti berbicara ke kamera, seolah siapa tahu keluarga Amin dan juga keluarga kamu nanti bisa buka YouTube di sana, mendengar pesan kamu dari sini, dan juga warga Gaza yang menyaksikan gitu. Pakai bahasa Arab nggak ada masalah. Nanti kita berikan teks, no problem. Dari Amin dulu atau dari Amin dulu? بقول لك مين siapa tahu يعني مين بيعرف ممكن أي حد من أهل غزة يقدر يفتح اليوتيوب ويشوف اللقاء تبعنا. فلأي حد عربي بيشاهدنا الآن إيش بدك توجه له رسالة أو إيش بدك توجه رسالة لأهل غزة تقريبا؟ تفضل. طلع الكاميرا وانطلق. تقريبا ما فيش عندهم نت توجه له. Amin bilang benar tidak ada internet di Gaza buat lihat. Ya ini ya, atau tapi benar
ini kita mungkin udah tertawa sedikit atau bercanda sedikit, tapi semua yang kita mau sampaikan ke semua orang di Gaza atau semua orang di Indonesia, semua orang di seluruh dunia, jangan khawatir. Palestina masih kuat. Jalur Gaza masih kuat. Rakyat Palestina, rakyat Gaza khususnya masih kuat. Imannya kuat, punya iman yang kuat. Masih kita punya harapan untuk bisa Palestina merdeka, dan kita setiap hari berdoa, ya Allah, kita terima semua yang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang penting Allah Subhanahu wa taala terima kita. Yang penting kita bisa sukses setelah ujian ini. Yang penting Allah Subhanahu wa taala bisa terima kami seperti kami terima ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah seperti kami bisa ketemu di dunia. Bisa ketemu nanti di Al-Masjid Al-Aqsa. Bisa ketemu di Palestina setelah merdeka. Dan seperti kita bisa ketemu di dunia, nanti insyaallah bisa ketemu di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa berdoa. Mungkin di setiap video saya harus bilang kayak gini, jangan lupa berdoa buat saudara kami yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, buat anak-anak, buat perempuan-perempuan, buat orang tua kami semuanya, buat keluarga-keluarga kami. Semoga cepat selesai perang ini. Semoga Allah terima semua yang mati syahid dari kami. InsyaAllah di surga semuanya. Semoga Palestina segera merdeka. Semoga kita bisa semuanya nanti salat di dalam Al-Masjid Al-Aqsa setelah merdeka dan ketemu di surga. Dan benar buat orang Indonesia, dari menurut saya harus lakukan dua sesuatu. Apa tuh? Yang pertama, kita harus termasuk orang-orang Indonesia, yang pertama harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada banyak nikmati yang kita mungkin tidak fokus, ada banyak nikmati karena tidak pernah hilang banyak nikmati ini. Benar. Jadi hari ini saya dan kakak saya, Amin, kita bisa minum kalau kita haus atau haus. Haus. Kalau kita haus, langsung kita bisa minum. Tapi kita pernah di Gaza di perang sebelum 1 bulan, tidak ada air, tidak bisa minum. Pernah lapar, tidak ada makan. Pernah ngantuk, tidak ada kasur, tidak ada tempat tidur. Kita pernah tidur di tenda, di sekolah karena tidak ada tempat tidur, tidak bisa sewa rumah. Pernah tidur di tenda juga, di jalan, di sekolah. Jadi setiap orang Indonesia benar harus yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada banyak nikmati. Ada aman, ini yang pertama. Dan yang lebih penting, di Gaza tidak ada aman. Ada makan, kalau mau beli apapun silahkan. Waktu kita di Gaza, kalau lapar mungkin tidak ada makan, dan kalau ada makan mungkin bukan ini makan yang kita butuh, bukan makan ini yang kita suka misalkan, tapi tidak ada solusi yang lain. Makan yang ada saja. Di sini juga ada kerja, kalau mau cari kerja, kalau mau dapat uang bisa, kalau mau keluar dari Indonesia bisa, kalau mau balik ke Indonesia bisa. Sekarang kita di Jakarta misalkan, kalau mau ke Jawa Tengah bisa, kalau mau ke Sulawesi bisa, kalau mau ke Kalimantan bisa. Kita orang Palestina dua-duanya tinggal di Palestina, di jalur Gaza, kita tidak pernah pergi ke Al-Masjid Al-Aqsa. Walaupun kita orang-orang Palestina, tapi tidak boleh. Tentara Zionis Israel di antara kota-kota, dan kalau kita mau keluar dari jalur Gaza harus dari Gaza Utara. Kemana? Ke Al-Masjid Al-Aqsa. Rata-rata 3 jam setengah. Tapi tidak boleh. Ada tentara. Tidak boleh kita keluar dari Gaza Utara pergi ke Aqsa, ke Al-Masjid Al-Aqsa. Kita orang-orang Palestina tinggal di Palestina, tapi belum pernah karena tidak boleh, karena ada Zionis Israel. Tapi semua orang Indonesia di sini kalau mau kemana-mana bisa kan? Jadi banyak nikmati yang harus kita syukur di Indonesia. Semoga Allah menjaga semua nikmati orang-orang Indonesia, dan semoga Indonesia selamanya aman, insya Allah. Yang kedua, harus ingat saudara-saudara kami di Indonesia,
Kalau sekarang saya haus, orang Indonesia misalkan haus atau lapar bisa makan langsung, bisa minum langsung. Ya. Harus ingat saudara-saudara kami. Ya. Saya setiap kali di sini makan atau minum, ingat saudara-saudara saya dan keluarga saya yang masih di Gaza. Saya sekarang bisa kenyang, tapi apakah keluarga saya sekarang kenyang atau lapar? Ya. Saya bisa tidur di kasur, di tempat yang bagus, bisa buka AC. Sekarang di situ musim panas. Apakah keluarga saya bisa tidur di kasur sekarang atau tidur di tenda atau tidur di jalan? Jadi harus yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada banyak nikmat di Indonesia. Yang kedua kita harus doa buat saudara-saudara kami. Semoga semuanya insyaallah selamanya baik-baik saja. Amin. Dan semoga Palestina cepat merdeka insyaallah. Amin. Dan semoga kita semuanya bisa salat di dalam Al-Masjid Al-Aqsa. Amin. Dan itu harapan kita juga sama orang-orang Indonesia. Kita pernah lihat selalu orang-orang Indonesia yang membantu warga Gaza, warga Indonesia, saudara sama warga Palestina. Kalau setiap ketemu sama orang-orang Indonesia harus bilang dan harus kayak gini. Saudara rakyat Indonesia saudara sama rakyat Palestina. Dan kita cinta keluarga warga Palestina. Kita sangat peduli kepada warga Palestina dan kita wallahi senang. Dan itu harapan kami sama semua rakyat Indonesia. Bisa doa, bisa membantu walau hanya doa. Penting. Walau hanya doa itu juga penting. Dan terima kasih banyak untuk semua yang bisa membantu sampai sekarang dan yang bisa doa. Dan semoga Allah terima semua doa kami dan semua amal baik kami insyaallah. Kalau teman-teman yang mungkin ingin berteman dengan kedua saudara kita ini, monggo silakan langsung aja bisa via Instagram. Bisa. Apa ininya? Instagram saya Usama. Anwar. Sebentar. Nanti kita catat di sini. Nanti kita tulis ya. Lupa sini. Nanti kita tulis. Ya di sini nih, ini alamatnya. Ya, jazakumullah khairan untuk waktunya, untuk sharing kisahnya. Insyaallah mudah-mudahan akan menyemangati teman-teman di Indonesia. Amin. Dan juga mungkin bisa berkenalan sama kalian berdua untuk biasanya orang Indonesia itu sangat senang bersilaturahmi dan juga ditambah ini bukan saudara biasa, guys. Ini udah saudara yang insyaallah akan menjadi tetangga kita di jannah lagi, insyaallah mudah-mudahan. Kita doakan yang terbaik buat mereka dan juga alhamdulillah mereka bisa berada di sini untuk menceritakan dan semoga doanya tidak terputus untuk teman-teman dan saudara kita yang ada di Palestina. Jazakallah khair. Amin. Usama. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya, kita akan ngobrol. Jika dirasa menarik, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di cerita untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.